Bab 2980. Tunjukkan arahnya. Setelah berhasil melatih tubuh tempur kuno, Mile membawa Gun kembali ke kota pemberontakan. Namun kini, kota ketertiban telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Gara-gara maraknya akademi, muncullah tren membaca di kota ketertiban. Karena, meskipun kamu tidak memiliki bakat yang kuat, selama kamu berpengetahuan luas, kamu bisa bergabung dengan akademi dan mengubah nasibmu. Hal ini niscaya akan memberikan jalan keluar lain bagi banyak warga umum dan kultivator lepas. Lagi pula, akademi kini menjadi kekuatan nomor satu di tanah pemberontakan. Setelah bergabung dengan akademi, akan memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Seringkali, platform sangat penting. Tanpa platform yang kuat, meskipun kamu memiliki bakat, kamu tidak akan bisa menampilkannya. Di jalanan, Mile berjalan perlahan. Di sampingnya ada Gun. Gun melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mile jelas sedang dalam suasana hati yang baik, dengan senyum ringan di wajahnya. Saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Apa kamu masih ingat apa yang dikatakan Tuan Pena kebenaran agung?" Gun memandang Mile dan Mile tersenyum. "Aku akui perkataannya masuk akal. Mendirikan ketertiban baru bukan main-main dan juga tidak sesederhana seperti yang dikatakan. Polaku memang tidak cukup besar. Namun, dia mengabaikan satu hal, yaitu semuanya dimulai dari sedikit demi sedikit." Sambil mengatakan itu, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Tempat ini dulunya tidak ada ketertiban, penuh pembunuhan dan kekejaman. Tapi sekarang, kamu juga bisa melihatnya. Ada perubahan yang terjadi di sini." Setelah selesai berbicara, dia memandang Gun. "Seperti yang kamu katakan, memang tidak mudah membangun dunia hukum, tapi menurutku tidak perlu menjadi yang terbaik sekaligus semuanya. Hanya menjadi lebih baik dari hari ke hari itu sudah cukup. Berusaha yang terbaik." Gun tersenyum dan berkata, "Masuk akal." Saat berbicara, dia ragu-ragu untuk berbicara. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Gun, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Gun berkata dengan suara dalam, "Kamu ingin memberi kesempatan kepada orang-orang biasa itu." Mile mengangguk. Gun tersenyum dan berkata, "Idemu tidak salah. Hanya saja sulit." Mile mengangguk, "Aku tahu. Pelan-pelan. Menjadi semakin baik sedikit demi sedikit." Gun mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Mile membawa Gun ke akademi. Akademi sekarang sangat megah, ada puluhan ribu istana. Akademi penuh dengan orang dan sangat ramai. Saat ini, Usmatian tiba-tiba muncul di hadapan Mile. Melihat Mile, Usmatian langsung membungkuk hormat, "Dekan." Mile tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Usmatian dengan cepat berkata, "Tidak, tidak. Ini sudah seharusnya aku lakukan." Mile tersenyum, lalu berkata, "Aku akan masuk dan lihat." Usmatian dengan cepat berkata, "Oke." Setelah itu, dia membawa Mile ke akademi. Mereka bertiga sampai di alun-alun batu biru yang sangat besar. Saat itu puluhan ribu orang sudah berkumpul di alun-alun batu biru. Dan tidak jauh di depan semua orang, ada seorang tetua duduk bersila. Tetua ini tidak lain adalah raksasa kuno. 11 raksasa kuno yang dia rekrut di awal, kini telah menjadi mentor akademi. 11 mentor raksasa kuno, harus dikatakan barisan ini benar-benar tak terkalahkan dan kuat di alam semesta ini. Saat ini, reputasi Akademi Guanxuan jauh melampaui Akademi Galaksi. Selain itu, kesejahteraan Akademi Guanxuan benar-benar luar biasa. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menandinginya dan beberapa master di bawah raksasa kuno juga ingin untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan. Karena di akademi,
kamu berkesempatan mencapai alam tiada jalan dan menjadi raksasa kuno. Melihat kedatangan Mile, mentor tiba-tiba menjadi bersemangat dan hendak berdiri, tapi Mile tersenyum dan berkata, lanjutkan. Mentor ragu-ragu dan kemudian melanjutkan ceramahnya. Di bawah, sekelompok siswa mendengarkan dengan sangat serius. Ceramah dari raksasa kuno. Apakah peluang seperti ini pernah ada sebelumnya? Jangankan raksasa kuno yang memberikan ceramah, melihat raksasa kuno saja mereka bahkan tidak pernah. Gun melirik para siswa dan tidak berkata apa-apa. Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Gun. Saat itu, Usma Tian tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, baru-baru ini beberapa master misterius muncul di sekitar tanah pemberontakan. Mile memandang Usma Tian, master misterius. Usma Tian berkata dengan suara dalam, harusnya dari dunia hukum. Dunia hukum. Mile berpikir sejenak lalu berkata, aku akan menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, dia membawa Gun dan langsung menghilang. Usma Tian memandang Mile di langit berbintang, matanya penuh kesungguhan. Dia tidak bisa lagi melihat Mile sekarang. Jelas sekali, Tuan Muda Ye telah mencapai tingkatan lain. Bermain curang itu memang bagus. Berlatih seperti sedang bermain. Mile membawa Gun ke langit berbintang. Dia berbalik dan melihat, lalu menebas dengan pedangnya. Puff! Puluhan ribu mil jauhnya, ruang waktu di sana langsung retak dan sebuah bayangan hancur, hanya menyisakan jiwa. Kamu. Tubuh jiwa memandang Mile dengan kaget, kamu. Mile memandang tubuh jiwa dengan dingin, di mana dunia hukum. Tunjuk arahnya. Tubuh jiwa menatap Mile, Mile. Kamu melanggar hukum, apa kamu tahu kamu melanggar? Mile melambaikan tangannya, berhenti bicara omong kosong. Tunjuk arahnya. Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, di sebelah kanan. Kanan. Mile menoleh dan melirik, lalu berkata, sebelah kanan di mana? Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, saudaraku, kita tidak punya kekuatan seperti itu, jadi kenapa kita harus berpura-pura keren? Wajah Mile dipenuhi garis-garis hitam, apa menurutmu aku tidak bisa menghancurkan dunia hukum? Pena kebenaran agung berkata dengan suara dalam, di sebelah kanan, kamu masih ingin bertanya padaku di mana tepatnya? Kamu bahkan tidak bisa melihat alam semesta surgawi dalam sekali pandang, masih mau menghancurkan dunia hukum dengan satu pedang, sakit sekali aku lihatnya. Wajah Mile hitam seperti batu bara, dia hendak berbicara. Pada saat itu, tubuh jiwa tiba-tiba berkata dengan marah, lepaskan aku. Mile tertegun, dia memandangi tubuh jiwa, kenapa kamu begitu keras kepala? Tubuh jiwa berkata dengan suara dalam, aku dari dunia hukum. Jika terjadi sesuatu padaku. Mile berkata dengan marah, dunia hukum. Memangnya sangat hebat, tunjuk arahnya, aku akan menghancurkan dunia hukum dalam hitungan menit. Tubuh jiwa memandang Mile, aku akan mengantarmu ke sana. Mendengar ini, Mile tercengang. Tubuh jiwa berkata, ayo. Aku akan membawamu ke dunia hukum. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa kamu tidak takut dunia hukum kalian dibantai? Tubuh jiwa menggelengkan kepalanya, aku tidak takut. Kamu mau pergi tidak? Mile terdiam. Tubuh jiwa mencibir, jangan-jangan kamu takut. Mile tersenyum dan berkata, aku takut. Bercanda. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Gun dan berkata, ayo pergi ke dunia hukum jalan-jalan. Gun tersenyum tipis, aku akan menyemangatimu. Mile. Pada saat itu, tubuh jiwa tiba-tiba berkata, ayo. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mile ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti.
Sialan. Dirinya sudah mengembangkan tubuh tempur kuno dan garis darah juga sudah ditingkatkan, tidak terkalahkan di dunia, siapa yang dia takuti. Beberapa saat kemudian, Mile dipimpin oleh tubuh jiwa, sampai di suatu tempat di langit berbintang yang mati. Di langit berbintang yang mati ini, berdiri sebuah prasasti batu besar. Prasasti batu itu tingginya 10.000 kaki, dengan ukiran 2 karakter besar di tengahnya, dunia hukum. Sudah tiba. Mile melirik prasasti batu, lalu berkata, apakah ini dunia hukum? Tubuh jiwa memandang Mile dan berkata dengan arogan, kamu bukannya ingin menghancurkan dunia hukum? Ayo, aku akan menonton penampilanmu. Mile melirik tubuh jiwa, kamu tidak merasa dirimu sedikit terlalu sombong? Tubuh jiwa berkata dengan dingin, jangan mengalihkan topik. Aku telah membawamu ke dunia hukum sekarang. Bukannya kamu ingin menghancurkannya? Ayo cepat. Mile tersenyum dan berkata, aku sudah bertekad untuk pamer hari ini. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Boom! Saat pedang biru gaib memasuki langit di atas dunia hukum, langit di atas seluruh dunia hukum langsung mendidih dan kemudian, momentum pedang yang menakutkan menyapu. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di bawah pedang biru gaib, dia membuka telapak tangannya dan cahaya putih yang menakutkan melesat ke langit. Boom! Pedang biru gaib yang semula jatuh tiba-tiba terhalang oleh cahaya putih ini. Kilatan keganasan melintas di mata tetua itu dan dia menatap Mile, menghancurkan dunia hukumku. Bocah, nada bicaramu begitu besar. Saat berbicara, dia melambaikan tangannya dan abjad kuno emas misterius tiba-tiba menyapu. Boom! Tiba-tiba, abjad kuno emas ini langsung berubah menjadi semburan abjad kuno dan bergegas menuju Mile. Di kejauhan, Mile membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib kembali ke tangannya, dan dia menebasnya lagi dengan satu pukulan. Boom! Aliran abjad kuno menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, mata tetua itu menyipit, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan rantai hukum emas muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menyentak ke depan. Puff! Di depan Mile, ruang waktu terbelah langsung dan rantai hukum melintas. Kekuatan yang dahsyat langsung menyebabkan ruang waktu di sekitar Mile musnah. Mile tampak tenang dan menebas pedangnya lagi. Puff! Rantai hukum langsung terpotong oleh pedang Mile. Melihat pemandangan ini, tetua itu tercengang. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang dan mata tetua itu tiba-tiba bersinar. Dia tersentak dan mundur dengan gila. Namun, pedang Mile lebih cepat. Saat berikutnya, sebilah pedang menembus alis tetua itu. Tubuh tetua itu membeku di tempat. Saat ini, banyak aura kuat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Mile memandang sekeliling dengan dingin, lalu membuka telapak tangannya. Pedang biru gaib langsung menyerap jiwa tetua itu. Lalu, matanya perlahan tertutup. Boom! Sinar darah keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke langit. Kekuatan garis darah. Setelah mengaktifkan kekuatan garis darah, Mile membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama, pedang biru gaib langsung berubah menjadi merah darah. Mile membungkuk dan melihat ke bawah, tatapan garang muncul di matanya. Dia membalikkan telapak tangannya dan pedang biru gaib jatuh lurus ke bawah. Boom! Dalam sekejap, seluruh dunia hukum mendidih. Pedang biru gaib tidak hanya mengandung jiwa pedang dunia, tetapi juga kekuatan garis darah. Selain itu ada juga kekuatan dewa kuno yang sakti. Dengan jatuhnya pedang ini, seluruh penghalang dunia hukum tidak dapat menahannya sama sekali dan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Saat ini, Mile tiba-tiba menekan lagi. Pedang biru gaib jatuh lurus ke bawah.
Seluruh dunia hukum langsung terbakar. Namun pada saat ini, pedang biru gaib tiba-tiba berhenti, karena dua jari seputih giok menjepit pedang biru gaib. Dua jari tiba-tiba memberikan sedikit tenaga. Boom! Semua kekuatan dalam pedang biru gaib langsung hancur. Bersambung.